Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah PKPD 1 Universitas Negeri Makassar, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di video ini saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama, Pramuka Penegak Pandega, dan yang kedua, Morse dan Sandi, dan yang ketiga atau terakhir adalah peta-peta dan perjalanan. Pramuka Penegak Pandega. Sebelum kita mengetahui apa itu penegak pandega, alangkah lebih baiknya jika kita mengetahui dulu apa itu pramuka. Pramuka merupakan sebutan dari anggota kepramukaan. Pramukaan adalah kegiatan pendidikan di luar ruangan untuk membentuk watak, sifat, dan budi pekerti. Apa itu penegak? Penegak adalah anggota kepramukaan yang berumur 16 sampai 20 tahun. Sedangkan pandega adalah anggota kepramukaan yang berumur 21 sampai 25 tahun. Kemudian, tanda kecakapan umum pramuka penegak pandega. Tanda kecakapan umum atau TKU merupakan bagian dari sistem kecakapan dalam gerakan pramuka di samping TKK atau tanda kecakapan khusus. Adapun tanda kecakapan umum pramuka penegak adalah 2 tanda bahu yang berwarna dasar hijau dengan gambar bintang dan sepasang tunas kelapa yang memiliki tulisan kuning bantara atau laksana. Adapun TKU untuk pramuka pandega sepasang 2 tanda bahu dengan warna dasar coklat dengan gambar bintang dan sepasang tunas kelapa dengan tulisan pandega berwarna coklat. Beberapa kegiatan pramuka penegak pandega diantaranya latihan, kursus, perpustakaan atau peminatan, perkemahan, pertemuan pramuka, hiking, climbing, diving, survival, dan lain-lain. Sandi dan Morse. Sandi merupakan kode atau rahasia yang dapat diterjemahkan atau dipecahkan dengan tulisan sendiri. Sandi bisa berupa gabungan angka, gabungan huruf dan angka, simbol, gambar, dan lain sebagainya. Sandi dalam konteks pendidikan bertujuan untuk pertama, membantu anak untuk berkemauan keras dan teliti, tekun, dan tidak mudah menyerah, serta bisa membiasakan diri untuk memecahkan masalah kecil maupun besar. Cara menulis sandi Arab yaitu dengan menulis ulang kalimat secara terbalik. Contohnya kalimat 5 menit dibalik menjadi DINEM AMIL. Sandi koordinat adalah sandi yang menggunakan 2 buah kunci untuk menentukan koordinat huruf setelah dipertemukan 2 buah huruf kunci dalam satu titik. Kata kuncinya bisa dirubah sesuai keinginan pembuat sandi, asalkan terdiri dari masing-masing 5 huruf dan tidak ada
2 huruf lebih yang kembar. Contoh menulis kata dengan sandi angka. Misalnya kata tongkat. T sama dengan 20, O sama dengan 15, N sama dengan 14, G sama dengan 7, K sama dengan 11, A sama dengan 1, dan T sama dengan 20. Setiap penulisan angka diselingi dengan simbol titik agar mudah dibedakan. Untuk membuat sandi jam, kita harus menentukan terlebih dahulu jam berapa sebagai patokannya atau kunci. Misalnya 07.00 sebagai huruf A dan huruf B ditulis 07.01. Jika beda tiap huruf 1 menit, maka tinggal menggeser setiap huruf 1 menit sekali. Pengaturan jam dan selisih menit bisa dirubah sesuai keinginan pembuat sandi. Sandi Morse atau biasa disebut sebagai kode Morse merupakan sandi bunyi yang menggantikan huruf, angka, tanda baca, dan sinyal dengan simbol titik dan garis dengan susunan tertentu. Simbol titik menyimbolkan bunyi yang pendek, sedangkan simbol garis menyimbolkan bunyi yang panjang. Sandi rumput menggunakan kunci yang sama dengan sandi Morse, tetapi di sandi rumput, simbol titik diganti dengan rumput pendek dan simbol garis diganti dengan rumput panjang. Adalah gambaran keadaan atau wilayah ketika kita melakukan perjalanan atau penjelajahan. Peta pita dan perjalanan merupakan salah satu latihan kepramukaan yang berguna untuk menumbuhkan rasa cinta alam, penguasaan terhadap lingkungan, dan pengetahuan tentang peta. Kegunaan peta pita pertama sebagai pedoman atau petunjuk perjalanan. Apabila kita belum pernah mendatangi daerah itu atau melewati daerah itu, peta pita sangat berguna untuk menuntun kita. Kemudian, sebagai dokumentasi perjalanan, apabila ingin menilai suatu perjalanan, maka peta pita sangat penting. Kemudian yang terakhir adalah sebagai pedoman untuk membuat peta wilayah atau daerah. Apabila kita ingin membuat peta wilayah atau daerah, maka peta pita bisa digunakan dengan mengubah atau menyesuaikan skala. Adapun perlengkapan yang dibutuhkan untuk membuat peta pita adalah pertama, kertas yang berupa gulungan, pensil, penghapus, penggaris panjang atau segitiga, penggaris busur, tali sebagai alat ukur, dan alas dari triplek. Alas dari triplek seperti bisa kita gunakan papan ujian agar memudahkan kita ketika kita akan menulis atau menggambar di kertas peta. Pada halaman pertama kertas laporan,
Jangan lupa cantumkan pertama kepada siapa laporan ditujukan, kemudian siapa yang membuat laporan seperti nama dan nama regu, kemudian keterangan tanggal pembuatan dan tempat. Di halaman pembuatan peta pita dibagi menjadi kolom-kolom. Kolom pertama nomor, kemudian waktu, jarak yang ditempuh dalam meter, kemudian arah kompas dalam derajat atau dalam jarum penunjuk. Kemudian gambar peta pita, kiri dan kanan jalan yang dilihat selama perjalanan dan menggunakan gambar berupa simbol. Kemudian keterangan. Menulis laporan harus dari bawah ke atas. Setiap berbelok kita membuat garis pembatas sebagai tanda kita berubah atau berganti arah. Gambar-gambar atau tanda peta diambil dari tanda-tanda peta topografi. Kemudian menghitung jarak dapat menggunakan tongkat ukur, tambang ukur, meteran atau langkah kaki atau secara ditaksir. Kemudian jangan mencantumkan hal-hal yang sementara seperti pedagang kaki 5, gerobak dorong, atau mobil parkir.